Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi, Tugas, dan Tujuan Perkembangan Peserta Didik di SD. Pertama-tama saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustina. Di sini ada teman saya bernama Gafar dan Sinta. A. Fungsi perkembangan peserta didik. Fungsi perkembangan peserta didik. Fungsi perkembangan peserta didik adalah ditinjau dari segi fisiknya, layanan bimbingan dan konseling sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi yang utuh dan mandiri. Makna masing-masing fungsi bimbingan. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman meliputi sebagai berikut. 1. Pemahaman tentang diri siswa. 2. Pemahaman tentang lingkungan siswa. 3. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih leluasa atau luas. 2. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah, baik menyangkut pribadi, sosial, belajar, maupun karir. 4. Fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler. 5. TASI. Fungsi ini membantu para pelaksana pendidik khususnya konsuler, guru, atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu atau siswa. 6. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan pembimbing yang diberikan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terata, dan berkelanjutan. Fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan peserta didik yang akan menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. B. Tujuan perkembangan peserta didik. Tujuan perkembangan peserta didik ialah sebagai sebuah disiplin, ilmu, dan kelompok dasar kepada peserta didik. Perkembangan peserta didik bertujuan 1. Memberikan, mengukur, dan menerapkan perubahan, mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik. Ketiga, pembelajaran perbedaan yang bersifat pribadi. 4. Mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. 5. Mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang. Banyak manfaat yang akan diperoleh guru atau calon guru dalam mempelajari perkembangan peserta didik. Di antaranya yaitu 1. Dengan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, seorang guru dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. 2. Pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. 3. Pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. 4. Dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Kelima, studi perkembangan dapat membantu kita memenuhi diri sendiri. Bagian C. Tugas perkembangan peserta didik. Arti tugas perkembangan peserta didik dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama itu, tugas perkembangan peserta didik adalah petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terdapat seseorang dalam usia tertentu. Bagian B. Tugas perkembangan peserta didik merupakan petunjuk bagi seorang tentang apa dan bagaimana yang diharapkan daripadanya pada masa yang akan datang jika dia kelak telah mencapainya. Berikut ini adalah deskripsi pencapaian peserta didik dalam aspek tugas perkembangan.
Pertama, menambahkan kebiasaan dan sikap dalam bermain dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku tugas perkembangan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, mempelajari keterampilan fisik sederhana yang diperlukan untuk permainan dan kehidupan pada masa sekolah dasar. Kemudian yang kelima, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya pada usia sekolah. Yang keenam, belajar menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketujuh, ada hakikat perkembangan peserta didik ini adalah anak belajar menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedelapan, mengembangkan sikap hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang kesembilan, mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Kesepuluh, belajar menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kesebelas, memiliki sikap positif terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Adapun menurut masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan fisik dan pengetahuan. Yang kedua, ada perkembangan diri. Yang ketiga, ada perkembangan emosi. Yang keempat, perkembangan kemandirian. Dan yang kelima, perkembangan sosial. Tasi kelompok kami. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.